warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Pagi Bunda. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran kita yang sudah kita sepakati bersama bahwa mulai hari ini kita melaksanakan micro teaching ya. Micro teaching itu kita laksanakan masing-masing Ananda 30 menit. Tentu agar micro teaching Ananda ini bermanfaat juga untuk Ananda laksanakan di pembelajaran terbimbing di PPL, maka tentunya micro teaching yang kita laksanakan ini adalah yang sesuai tentunya CP-nya dengan pembelajaran di persekolahan. Kalau Ananda mengajarnya di SMA atau di SMK atau di SMP, tentu CP-nya dan elemennya Anda sesuaikan dengan CP elemen yang ada di persekolahan. Nah, Ananda semua, micro teaching yang kita laksanakan sekarang ini adalah menerapkan perencanaan pembelajaran mendalam yang menggunakan rancangan desain universal untuk pembelajaran. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya pendekatan teaching at the level, kemudian cultural responsive teaching memungkinkan saja untuk kita masukkan ke dalam pembelajaran yang nanti Ananda laksanakan. Intinya adalah yang akan kita perlukan ini adalah desain universal untuk pembelajaran. Pastikan betul prinsip-prinsip desain universal itu memang dinampakkan di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sistri Marni, MPM 25136162527. Saya merupakan mahasiswa PPG calon guru Prodi Pendidikan Pancasila Universitas Bung Hatta tahun 2026. Saat ini saya melaksanakan micro teaching yang pertama dengan kerangka DUP dengan model pembelajaran Inquiry Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda Ibu semuanya. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah makan siang? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Baik Ananda Ibu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Sinta tolong pimpin doanya. Baik Ibu, semuanya bersiap. Marilah kita sebelum memulai pelajaran hari ini membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Baik, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, hendaknya kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu ya. Ya, Untuk Bu. itu Nanda Ibu silakan berdiri di tempat. Berkibarlah
nanti kirim ke Ibu. Yang lain sudah aman ya? Sudah. Hanya penilaian ya Ananda. Jadi ini tidak termasuk dalam nilai akhir Ananda nanti ya. Oke, Delta udah foto ya Delta? Sudah Ibu. Baik, kita lanjut. Oke. Di sini bisa Ananda perhatikan bahwasanya ada ya, ini ada dua situasi ya. Ibu ingin memberikan bayangan kepada Ananda ya, bahwasannya ada dua orang yang memiliki pendapat yang berbeda terkait dengan siapa yang menjadi ketua kelas. Nah, menurut Ananda apa ya sebaiknya yang dilakukan? Nah, apa sebaiknya yang dilakukan kalau menurut Ananda? Ada yang bisa bantu? Saya Bu. Oke. Diskusi bersama Ibu. Oke, Radin, Setin. Musyawarah Bu. Oke, bagus. Nah, kalau salah satu orang memaksakan pendapatnya, apa yang akan terjadi, Delta? Saya kan gitu. Oke, boleh? Saya aja Bu. Boleh untuk Sinta? Ya, karena kalau misalnya orang yang memaksakan nanti ada kesalahpahaman dan juga perpecahan antar kelompok, Bu. Betul, bagus. Beri tepuk tangan untuk semua. Nah, Anda itu di sini ada pun pertanyaan yang lebih menjerumusnya. Menurut Anda, apakah perbedaan pendapat selalu menjadi atau selalu menyebabkan perpecahan? Tidak. Kenapa? Saya Bu. Oke, Bibi, silakan. Karena kan perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan melalui musyawarah. Oke. Bagus sekali ini. Nah, ternyata setelah kita melihat ya, ini ada situasi pertama, perbedaan pendapat dalam memilih ketua kelompok. Nah, yang di situasi yang dua itu kita membandingkan dengan zaman dahulu, yaitu terkait dengan perbedaan para tokoh bangsa kita dalam menentukan dasar negara. Nah, ternyata permasalahan itu juga pernah dialami oleh para pendiri bangsa kita itu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, ketika merumuskan dasar negara, ternyata para pendiri tokoh bangsa kita itu juga memiliki perbedaan pendapat. Bahkan di rumusan sila pertama kita, apa Ananda yang sekarang Pancasilanya? Rumusan sila pertama. Oke. Nah, bahkan rumusan sila dalam Piagam Jakarta itu pernah mengalami perubahan sebelum disahkan. Oke, kita lihat pertanyaannya Nanda di sini ya. Ibu ingin melihat Ananda maksudnya, mohon maaf, di sini Ibu ingin Ananda melihat pertanyaan ini. Nah, bagaimana para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan pandangan tentang dasar negara sehingga Pancasila dapat disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Nah, di sini Ananda bisa lihat ya. Menurut Ananda, apakah pertanyaan ini menarik untuk kita cari jawabannya? Menarik. Oke, baik. Nah, hari ini Ananda tidak hanya mendengarkan penjelasan dari Ibu, tetapi di sini Ananda akan menjadi penyelidik sejarah. Bagus kan? Kita sebagai penyelidik sejarah berarti. Nah, Ibu harap Ananda akan membuat alur dan stepnya itu Ananda akan membuat dugaan, kemudian Ananda mencari bukti dan menguji dugaan dan menarik kesimpulan. Nah, di sini Ananda lah yang akan banyak bekerja. Nah, untuk itu Ibu harap Ananda tetap fokus dan tetap terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah, Ibu lanjut terlebih dahulu ya. Nah, di sini sebelum kita masuk materinya, adapun tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Setelah kalian mempelajari materi ini, ada harapan yang bisa kita capai, yaitu pertama menganalisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945, termasuk perubahan rumusan sila pertama dari Piagam Jakarta. Yang kedua yaitu menganalisis nilai-nilai musyawarah, toleransi, kompromi, dan persatuan yang ditunjukkan pada para pendiri bangsa dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Oke, kita lanjut. Nah, di sini secara garis besarnya Ananda kan menjadi penyelidik ya. Berarti Ananda harus tahu dulu timeline atau alur atau sejarahnya bagaimana nantinya
sila pertama itu diubah. Nah, di sini pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya, yang mana itu BPUPKI ya yang dirumuskan oleh para 3 tokoh itu Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, sama Dr. Supomo itu menggagaskan ya idenya terkait dengan rumusan dasar negara kita ya. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 1945 pada panitia 9 itu menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, di sana ada pun rumusan Pancasila yang pertama itu, ada yang tahu rumusan Pancasila kita yang pada pertama pada Piagam Jakarta, ada yang tahu ada Ibu? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bentuknya. Oke, bagus. Nah, kita lanjut, beri tepuk tangan kepada Windy dulu ya. Nah, di sini Anda kita lanjut dulu pada 17 Agustus 1945, proklamasi Indonesia itu merdeka. Nah, kita lanjutkan pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya terdapat rumusan Pancasila. Nah, masalahnya di sini ada mengapa rumusan sila pertama mengalami perubahan. Nah, ada yang tahu? Saya Bu, karena yang di Piagam Jakarta itu kan hanya untuk memeluk syariat-syariat agama Islam Bu, sedangkan bagi kelompok timur ya Bu, kalau nggak salah itu ada agama yang non muslim Bu, jadi dia tidak terima Bu. Sepakat Bu. Bagus. Ada yang lain lagi? Oke, setuju dengan pendapat Sinta? Setuju. Oke, bagus. Tetapi bagus ya Sinta. Tetapi di sini apakah itu satu-satunya yang menjadi alasan? Mari kita selidiki sebagai penyelidik sejarah. Oke, Ananda Ibu, untuk itu Ibu akan membagi Ananda secara berkelompok. Kemarin sudah ya, berarti Sinta sama Septi itu kelompok 1, Delta sama Sinta Dwianti kelompok 2, Windy sama Windy itu kelompok 3. Nah, itu sesuai dengan asesmen kemarinnya, tapi nanti Delta sementara di sana dulu sama kelompok Sinta dulu. Oke, silakan duduk secara berkelompok. Silakan Anda Ibu. Mainkan kursinya, Windy, Sinta. Oke ya. Nah, sebelum kita masuk terlebih dahulu, adapun masalahnya tolong Anda lihat ke depan dulu. Nah, ini yang menjadi titik yang akan Anda cari nanti. Para perumus Pancasila memiliki perbedaan pandangan mengenai dasar negara. Sinta, perhatikan dulu. Bahkan rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan sebelum Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945. Bagaimana perbedaan tersebut dapat diselesaikan sehingga persatuan bangsa tetap terjaga? Nah, itulah yang akan menjadi masalah yang berkaitan dengan LKPD Anda nanti. Nah, oke, Ibu lanjut dulu terkait dengan kita bagikan LKPD-nya ya. Bentar. Oke, di sini sebentar dulu Anda. Oke, sebentar dulu ya. Jangan baru ganti ini nanti isinya tentang apa? Ini Ibu, mau bertanya Bu. sebentar dulu, Ibu jelaskan dulu. Iya, Bu. Dari Ananda. Baik, di sini Ananda coba perhatikan LKPD-nya terlebih dahulu ya. Siap Bu. Di sini ada beberapa ya step atau langkah-langkah yang harus Ananda kerjakan. Sebagai penyelidik sejarah tadi kita ada stepnya Ananda. Yang pertama di sini Ananda bisa lihat di dalam LKPD-nya. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Nah, di sini setiap kelompok boleh memilih pertanyaan penyelidikan. Nah, Ibu tampilkan dulu ya. Nah, di sini. Oke, di sini ada 3.
berubah. Yang kedua, bagaimana para tokoh menyelesaikan perbedaan. Yang ketiga, nilai apa yang dapat kita teladani dari peristiwa tersebut. Nah, di sini Ananda kan tak satu itu pertanyaan penyelidikan kelompok berdasarkan masalah di atas. Nah, Ibu sudah buat supaya Ananda mempermudah Ananda nantinya supaya tidak tumpang tindih. Untuk kelompok kita mulai dari kelompok Windy saja. Windy pilih pertanyaan nomor berapa, Windy? Nomor 1, Ibu. Oke, nomor 1 ya. Untuk kelompok Delta itu nomor berapa? Kedua itu Nomor 2, oke. Yang Sintawe itu nomor 3, Bu. Oke, nomor 3 ya, nggak apa-apa. Ya sama nantinya. Oke, dari sini Ananda sudah terbayang ya bahwasannya kalau kita hari ini sebagai penyelidik sejarah, Ananda harus membuat dugaan atau merumuskan masalah sendiri. Berarti Ananda sebagai penyelidik, Ananda harus berpikir terlebih dahulu terkait dengan pertanyaan apa yang Ananda akan kemukakan. Sebagai penyelidik tentunya kita sebagai detektif ya. Oh begini. Nah nanti kita yang akan mencari jawabannya. Kita lanjut dulu. Oke, kita lanjut dulu. Nah sebelum masuk, nah di sini sebentar ya Nanda. Ya, Ibu. Kita lagi berdiskusi juga, Bu. Baik, di sini Ananda coba perhatikan pertama yang Ananda lihat adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah tadi sudah Ibu bantu dengan pertanyaan yang sudah ada yang 3 tadi ya sudah Ananda pilih. Sebagai kita ceritanya sebagai detektif, yang mana kita harus memunculkan pertanyaan sendiri, tapi sudah Ibu bantu. Jadi Ananda tinggal hanya yang kedua yaitu apa? Di tahap kedua Merumuskan hipotesis. merumuskan hipotesis. Hipotesis itu sama dengan Dugaan sementara. Nah, dugaan sementara. Yang mana? Ananda ya, itu ada stepnya. Ananda coba perhatikan. Berarti sebelum Ananda Ibu bagikan sumber belajar, nah Ibu ingin Ananda membuat dugaan sementara terkait dengan pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan. Nah, menurut Ananda, mengapa rumusan sila pertama itu mengalami perubahan? Saya, Bu. Oke, Ibu ulangi. Mengapa rumusan sila pertama mengalami perubahan? Ibu. Saya, Bu. Oke, sila pertama itu mengalami perubahan, Bu, karena di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam saja, banyak agama lainnya. Dan pada saat itu setelah dibentuknya Piagam Jakarta itu kalau tidak salah, berdasarkan sumber yang saya baca ya Bu, itu masyarakat dari daerah timur mengadakan musyawarah dengan Muhammad Hatta, Bu, itu terkait pendapat mereka bahwasanya kalau mereka merasa tidak diikut sertakan karena di dalam Piagam Jakarta itu hanya dibahas agama Islam saja. Jadi itu alasannya, Bu. Oke, baik, beri tepuk tangan kepada Windy. Oke, good ya. Ada yang lain lagi? Ada kelompok 2 dan 1? Boleh ulang pertanyaannya, Bu? Mengapa rumusan sila pertama mengalami perubahan? Nah, ada yang bisa bantu? Kelompok 2 dan 1 coba kemukakan pendapatnya atau Saya, Bu. Oke, ini Ya, pada intinya karena memang Indonesia itu memiliki banyak agama dan kepercayaan dan agar sila pertama itu dapat diterima oleh semua masyarakat Indonesia. bagus. Nah, berikan tepuk tangan pada Windy. Nah, bagus. Semua jawaban Ananda Ibu tadi ya, itu merupakan hipotesis sementara atau dugaan sementara. Nah, sekarang setelah Windy dan Winnie itu kan mengemukakan pendapatnya, apa langkah selanjutnya? Nah, sekarang kita harus cari buktinya. Apakah kebenarannya? Apakah benar yang dikatakan Windy? Apakah benar yang dikatakan Winnie? Nah,
Nah, Ananda bisa berkreasi ya. Kalau kalian men-scan silahkan ke depan untuk terkait dengan menunjukkannya. Ya silahkan ya Ananda. Nah ini bahan bacaannya. Terima kasih Ibu. Nah sumber belajarnya Ananda Ibu silahkan scan di depannya Ananda. Ini untuk kelompok ini bahan bacaannya. Jadi Ibu berikan waktu sekitar 2 menit. Silahkan Ananda jawab terkait dengan LKPD dan produk apa yang Ananda akan sajikan itu sudah ada di bawahnya. Jadi tolong dilingkari dan apapun terkait dengan hal yang mengumpulkan data ini tolong ditanyakan kepada Ibu. Ananda sampai sini sudah paham? Paham, Bu. Oke, selamat bekerja. Silakan Ananda cari terkait dengan yang sudah kita bahas tadi. Oke, Sinta, tolong bagi kerjaannya dengan Septin. Ada kendala sejauh ini? Kelompok kamu sudah menemukan informasi apa? Ini Bu. Ini oh Bu, kami mendapatkan ini Bu, latar belakang pembentukan panitia 9 Bu. Oke, bagus. Kemudian Berarti apa buktinya dari sumber yang kamu baca? ini Bu ada buku Bu dan bahan ajar yang Ibu berikan. Oke, bagus. Kelompok Sinta sama Delta, apa informasi yang Ananda temukan? Apakah kelompoknya masih bingung? Coba nanti kita lihat kata kuncinya ya. Tadi Ibu lupa bahwasanya ada musyawarah, toleransi, dan kompromi persatuan. Nah, nanti coba kalian arahkan untuk menjawab LKPD tersebut. Oke, kelompok ini masih apa yang informasi yang kamu temukan? Ini masih bingung Bu. Oke, masih bingung terkait dengan Yang masalahnya Bu. oke, di sini kan pertanyaannya tadi kelompok ini kan udah catat ya pertanyaan nomor 1 kan bahwasannya di sini coba kalian kata kuncinya yaitu musyawarah, toleransi, kompromi, persatuan. Nah dari 4 kata ini mana yang kalian temukan dalam proses perubahan rumusan sila pertama? Oke, boleh sharing sesama kelompoknya ya Nanda. Ini Bu, itu aku kan mau bertanya Pak. Bu, posternya boleh Bu seperti ini saja Bu atau Boleh. tambahin lagi Bu? nanti sekreatif kelompoknya sendiri saja. Ya lihat nih kreatif kayak aku. Oke, perhatikan Ibu sebentar. Baik, waktu penyelidikan selesai ya, mengumpulkan data dari sumber bacaan tadi ya. Tolong Anda buat dari mana Anda mendapatkan informasi tersebut ya. Ya Di Bu. sini sudah selesai tahap mengumpulkan data. Kemudian kita sekarang menguji hipotesis ya atau yang kita menguji hipotesis. Nah, apa
apakah dugaan awal Ananda terbukti setelah melihat sumber? Tadi ada. Terbukti, Bu. Oke, kita lihat ya. Kelompok 1 tadi. Mengapa rumusan sila pertama berubah? Oke, bisa Anda buktikan itu? Bisa, Bu. Oke, silakan jawab. Karena ada keberatan terhadap rumusan sila pertama dan kemudian dilakukan perubahan untuk menjaga persatuan. Oke, bagus, beri tepuk tangan kepada kelompok Dini dan Indi. Oke, apakah hipotesis Ananda tetap berubah atau tetap sama dengan Saya, Bu, sebagian punya saya berubah, Bu. Oke, berubah. Kenapa bisa berubah? Awalnya kan kami berpikir hanya karena perbedaan agama saja, Bu. Tetapi setelah membaca bahan sumber bacaan dan yang telah diberikan, kami memahami bahwasanya para tokoh juga mempertimbangkan persatuan bangsa, Bu. Oke, bagus. Nah, ini yang paling penting ya dalam penyelidikan. Bahwasanya kita tidak hanya mempertahankan dugaan kita, tetapi harus melihat bukti. Nah, di sini tadi Winnie ingin mengungkapkan udah. Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, Ananda Ibu, Ananda kelihatan sudah lemas. Mari kita cek ombak kembali. Oke, Bu, siap. Tapi belum selesai ya, bahwasanya Ya, Bu, tugas masih kelompoknya. Ya, Bu, masih. Nanti kan pas wow kerennya itu Ananda tuh wow keren, wow keren gitu. Oke ya. Cek ombak. Tepuk wow. Kasih O, kasih W. Wow keren. Wow keren. Oke. Cek ombak. Tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow keren. Wow keren. Oke. Mari ke laptop. Nah, untuk itu terkait dengan setelah Anda mengumpulkan data, menguji hipotesis tadi, ternyata Anda setelah mendapatkan sumber, ternyata dugaan Anda yang dari awal yang sudah kita bikin 3 ini terbukti adanya yang benar, ada yang salah, ada yang sesuai, ada yang bertahan dengan dugaannya. Tapi di sini Anda harus tetap perhatikan buktinya. Nah, buktinya itu melalui yang sumber belajar yang sudah Ibu share tadi ya, ada link YouTube, bahan bacaan dari Ibu atau dari internet apalagi boleh ya, tetap cantumkan linknya. Kemudian coba kita masuk sesi presentasi. Boleh? Siapa yang mau duluan maju? Saya, Bu. Oke, kelompok Sinta. Cinta siapa? Sinta Dianti. Oke, kepada kelompok Sinta. Berarti ada 3 produk ya. Kelompok Delta kelompoknya apa? Kami ini peta konsep, Ibu. Oke, peta konsep. Kelompok Septin. Kelompok kami pasar dulu, kami kirim di WA grup ya, Bu. Oke, berarti kelompok Windy dan Winnie itu tabel analisis yang harus dibacakan melalui LKPD. Oke ya? Oke, Bu. Oke, silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya sendiri yaitu Sinta Dianti dan juga sahabat. Masalah saya ada. Oke, lanjut ke bawah, silakan. Mungkin keberagaman ya barangkali ya. Oke, silakan lanjutkan. Baiklah, saya Setika Delta. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana di sini kami membuat peta konsep. Nah, maksudnya Anda bikin sendiri kan? Iya, Bu. Oke, Nah, ini ada ini tulis tangan ya Anda. silakan teman-teman lihat dulu peta konsep yang sudah kami bikin. Ayo kasih ke bukunya. Nah, sudah nampak Septin? Ini ya kelompok 1. Ini tulis sendiri nih. Iya, kita lihat kan stabilonya warna kuning, biru, hijau ini. Oke. Masih percaya aja, Nyok. Oke. Dan baiklah di sini di dalam peta konsep ini kami membahas mengenai penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada juga
pada yang pertama yaitu proses perumusan Pancasila, kemudian perbedaan pandangan, persamaan tujuan, perubahan sila pertama, nilai musyawarah, toleransi dan kompromi, hubungan dengan persatuan, dan juga dari semua proses tersebut sehingga menghasilkan sebuah hasil akhir yang dimana Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI menjadi pedoman hidup bangsa dan dasar penyelenggaraan negara. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, tunggu. Coba tanya dulu kepada teman-temannya apakah ada saran. Ada, Bu. Oke, cepat segera. Sedikit saran dari saya ya. Itu kepalasan, ada gambar-gambarnya gitu. Besok ditambahin yang lebih banyak ya. Oke, diterima. Baik, diterima. Oke, apakah ada saran lainnya? Cukup. Nah, kami akhiri ya, teman-teman. Terima kasih semuanya. Oke, bagus berikan tepuk tangan lama bersama berdiri. Kita Wahida dan Septin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, segera lihat temannya. Ya, perkenalkan kami dari kelompok Aduhan. Oke. Bu, kami sudah mengirim posternya di WA, Bu. Ya maaf sayang, udah ibu download. Oke, ibu berikan. Oke, ini ya. Ya, Bu. Oke, silakan. Nah, teman-teman, inilah hasil poster kami tentang Pancasila, dasar negara kita. Perbedaan selesai, persatuan diutamakan. Oke, Baiklah, adakah saran dan pertanyaan dari teman-teman semua? cukup. Bagus ya, 100 ya. Kayaknya ini ada pertanyaan atau tidak terima itu. Ya, Pak, apakah kurang jelas? Boleh ditanyakan? Oke, ada pertanyaan ini. Pertanyaan? Atau saran Oh, saran aja ya, atau kritik kepada kelompok Sinta. kepada kelompok. Itu coba di zoomin gitu Bu, jangan di zoom. Yang mana? Tolong ya Bu di zoomin. Yang mana? Enggak Bu, dikecilin Bu. Oh, zoom out. Oke, Terus zoom out. Kembali yang mana? Nah, jadi dari tampilan ini sebenarnya sudah bagus dan colorful, tapi terlalu ramai aja saking mata bacanya. Ya, Oke. Apakah pendapat sarannya diterima? Diterima. Oke, direvisi ya. Oke, silakan tutup. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan. Oke, ucap ya kepada kelompok Sini dan Mika tutup. Oke, silakan. Aduh, kelompok ini yang tampil si piknik lagi. Jangan ya sayang. Oke, silakan Mini. Ini ada dia produknya yaitu tabel analisis ya, jadi dia langsung bikin di sana saja. Oke, silakan. Ayo sayang. Oke, baiklah, perkenalkan kami dari kelompok Macaci. Oke, Macaci. Oke, berikan tepuk tangan. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis penemuan yang kami temukan. Pertama ada merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, itu sesuai dengan hipotesis yang kami duga di awal, mengumpulkan data, menguji hipotesis dan juga merumuskan kesimpulan. Nah, apakah ada pertanyaan saran dari teman-teman? Ada. Ya, sarannya berikan. Silakan. Mungkin tabelnya dijelaskan. Oke, Ya, oke. terima kasih sarannya. Apakah ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Cukup, nanti kita sama-sama mendiskusikannya lagi di grup ya. Oke, baiklah. Mungkin sekian dari kami kelompok
bagus ya. Oke, di sini tahapan terakhir Ananda. Coba perhatikan ke depan, menarik kesimpulan. Nah, di sini coba Ananda perhatikan pertanyaan tadi, bagaimana para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan pandangan tentang dasar negara sehingga Pancasila dapat disepakati sebagai dasar negara Indonesia. Nah, siapa yang bisa menjawab berdasarkan hasil penyelidikan kita? Saya, Bu. Oke, dengan apa? Dengan cara musyawarah, Bu. Oke, bagus. Apa lagi? Toleransi. Oke, toleransi. Ada lagi? Kompromi, Bu. Oke, kompromi. Lanjut. Mengutamakan persatuan. Oke, mengutamakan persatuan. Nah, betul. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah para pendiri bangsa menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah, toleransi, kompromi, dan mengutamakan persatuan. Sehingga Pancasila dapat disepakati sebagai dasar negara. Nah, bagus sekali. Berikan tepuk tangan kepada kita semua. Baik, Anda Ibu. Karena penghujung dengan kita udah berada di penghujung waktu. Nah, adapun refleksi yang harus Ananda kerjakan di buku tulisnya saja. 3 hal yang saya pahami hari ini, 2 nilai yang saya pelajari, dan 1 tindakan yang akan saya lakukan ketika menghadapi perbedaan pendapat. Nah, silakan tuliskan selama 1 menit. Baik, Bu. 1 menit ya. Ya, Bu. Oke. Nah, siapa yang bersedia membacakan 1 tindakannya saja? Saya, Bu. Oke, kita siapa? Silakan. Saya akan mendengarkan pendapat teman dan tidak memaksakan pendapat saya sendiri, Bu. Oke, ada lagi? Saya, Bu. Oke, Winnie. Saya akan menyelesaikan perbedaan melalui musyawarah. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu kepada kita. Ananda Ibu, di sini kita simpulkan Ananda sudah belajar bahwa para pendiri bangsa juga memiliki perbedaan pendapat. Nah, namun mereka tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk terpecah. Nah, mereka memilih musyawarah, kompromi, toleransi, dan lain sebagainya untuk mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Nah, bisa dilihat ya. Nah, apakah ada yang ingin disampaikan, 1 kata yang menggambarkan pembelajaran hari ini, Ananda Ibu? Musyawarah. Musyawarah. Persatuan. Oke, persatuan. Toleransi. Oke, good job. Beri tepuk tangan. Oke, tolong dibacakan kepada Windy J untuk penutup pembelajaran hari ini, kesimpulannya. Baik Ibu, nah jadi kesimpulan hari ini yaitu para pendiri bangsa juga memiliki perbedaan pendapat. Namun mereka tidak menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk terpecah. Mereka memilih bermusyawarah, toleransi, kompromi, dan juga mengutamakan